Oke Pak, apa kabar? Baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari seorang Bapak Basri Safoto terkait banyak sekali netizen nih sudah kami rangkum pertanyaan-pertanyaan terkait Bapak yang pengen kita lebih eksplor lagi. Yang pertama, Bapak itu kan selalu bilang bahwa keluar dari daerah, rantau lah, merantau itu dari umur 12 tahun. Dan Bapak selalu bilang bahwa saya bertekad untuk melawan kemiskinan, seperti itu. Mungkin sekarang kan juga banyak orang melihat bahwa kemiskinan itu hanya untuk diratapi, hanya untuk ya udah menerima bantuan saja. Tapi Bapak itu melawan semua hal itu. Boleh Pak kasih pandangan ke kita semua generasi muda kita Pak? Iya, jadi begini. Saya itu menyadari ya, ketika saya menyadari kemiskinan itu ada di keluarga saya, ketika saya berumur 7 tahun, di mana semua teman-teman seangkatan saya sudah masuk sekolah SD. Sedangkan mama saya minta ditunda untuk bersekolah karena uang tidak ada. Di situ saya merasa kemiskinan. Nah, semenjak itu sampai usia saya 12 tahun, saya bertekad untuk melawan kemiskinan itu. Nah, saya miskin itu bukan untuk saya ratapi, bukan untuk saya nikmati, dan bukan saya harus meminta kepada orang. Miskin itu saya lawan gitu. Saya lawan kemiskinan itu, umur 12 tahun saya pergi merantau. Saya minta izin ke mak saya, dan saya merantau di umur 12 tahun. Jadi artinya jelas kemiskinan itu tergantung kita. Kalau kita nikmati dan kita meminta terus kepada orang, kita berharap dari orang, maka kita miskinlah kita terus menerus dan dengan keturunan kita. Tapi bagi saya tidak itu. Saya benar-benar bertekad. Oh, merantau, orang bilang kamu anak kecil, risikonya tinggi. Risiko itu yang kita lawan. Risiko itu tak ada. Jadi artinya kalau bagi saya tuh sekali layar kembang surut saya berbantang. Kalau kita menuju satu pulau, pasti gelombangnya banyak. Itulah kita merantau. Jadi artinya untuk melawan kemiskinan itu harus memiliki tekad yang sangat kuat sekali. Dan itu saya lakukan. Dan itu saya melakukannya dengan tekad dan kemauan yang kuat. Tapi tidak lupa harus ada ridho dan doa dari orang tua kita, dan kita bisa mencapai apapun yang kita lakukan. Saya selalu minta doa ke mak saya, dan saya selalu minta izin ke orang tua saya. Satu contoh saja, ketika mak saya mau pergi merantau, mak saya katakan, Bas, kalau sampai bos di rantau, jangan merokok ke anak, jangan dibakar uang. Saya tanya, kenapa mak? Bang, karena kita orang miskin. Sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Contoh. Sama saya lagi, Bas, setelah sholat subuh kita harus mengakeh, kita harus bergerak. Jadi artinya setelah sholat subuh itu kita nggak tidur lagi. Kita cari kerja dan kita bekerja, dan sampai sekarang saya. Jadi kalau habis sholat subuh itu ya, kalau sekarang ya, kalau setelah saya pensiun itu saya olahraga. Tapi sebelumnya setelah sholat subuh itu saya bergerak, saya kerja dulu sebelum ke kantor. Jadi artinya memang untuk melawan kemiskinan itu dibutuhkan tekad dan kemauan yang sangat kuat. Jangan sesekali kita berpikir ingin minta bantuan orang lain. Jangan sekali lagi kita berpikir bahwa saya kan pendidikan saya tidak cukup. Kalau saya pergi merantau di sana tuh orang pendidikannya yang luar biasa. Oh, saya tidak punya modal, saya juga tidak punya modal. Modal kita yang penting itu apa? Kemauan kita. Tekad kita mencoba, itu modal yang dibutuhkan kalau kita dirantau. Modal dan kemauan kita. Jangan berpikir yang aneh-aneh, fokus saja kita ke depan. Jangan merasa gampang. Itu penting. Jangan merasa gampang dan jangan merasa ragu. Itu penting. Insya Allah sahabat-sahabatku, teman-temanku yang belum dapat rezeki, minta restu ke orang tua. Jangan jaga kampung, pergilah merantau. Di rantau peluang kita banyak, bermacam peluang, berjuta peluang ada di rantau orang. Dan kita ambil satu peluang untuk diri kita. Kemudian Pak, saya membaca buku Bapak terkait
Bapak itu berjuang dari titik nol hingga sekarang Bapak dikenal sama orang gitu kan. Iya. Bapak itu pernah mengatakan salah satu kunci sukses saya adalah 3K. Iya. Komitmen, Yes. komunikasi, Iya. dan juga kemauan. Kemauan. Boleh dong Pak, mungkin Ya, komitmen itu kan janji kita sama orang. Satu contoh, saya kalau berjanji sama orang jam 12, teman ya, bisnis, atau kita minta waktu ke orang, jam 11.30 saya udah ada. Kalau kita datang terlambat, orang yang berjanji sama kita, dia sudah menilai kita bahwa kita orang yang tidak menepati janji. Dan itu efek ke belakangnya sangat banyak, dan itu saya tidak pernah lakukan. Setelah itu, kedua tentang komunikasi Pak. komunikasi. Nah, komunikasi itulah yang tiang dari kita bisnis. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Jadi artinya kita ketemu orang, kita meyakinkan dia dengan bahasa body kita ngomong, penyampaian kita salah pun, kalau salah pun katakan salah, tapi penyampaian kita baik, yang salah itu akan jadi baik. Nah, jadi sebaliknya, yang baik kalau penyampaian kita, komunikasi kita tidak benar, itu yang baik akan jadi salah. Jadi ini kepada teman-teman kita, kebanyakan komunikasinya yang kurang lancar. Apalagi ketika kita namanya kita bisnis ya, kita berhubungan tuh dengan bank, dengan yang lain lah, yang namanya kita punya usaha kan banyak tuh partner-partner kita kan, teman-teman kita kan. Nah, di situ letaknya kita, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, dengan komitmen yang kita pegang teguh, insya Allah semuanya akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga tadi Pak, kesempatan. Nah, jadi saya gini, saya ya, ketika saya berusaha, katakan usia 17, 20, 25, 30 itu, saya tidak terlalu banyak masuk ke organisasi pengusaha. Jujur saya katakan, saya tidak masuk di IPMI, saya tidak masuk di Kadin. Bagi saya kesempatan datang itu, sekali datang itu saya raih. Sekali datang saya sambar itu. Tidak terlalu banyak saya, kalau ada satu kesempatan, saya harus berpikir dan minta bertanya. Nah, kalau kita terlalu banyak berpikir, kesempatan ini kan diambil orang lain. Satu contoh, satu ketika saya harus mengambil keputusan, banyak keputusan yang saya ambil yang kata orang sekarang itu yang spektakuler lah. Satu contoh, saya menjual aset. Ada yang nawar aset saya, langsung saya tangkap, langsung saya jual. Setelah saya ambil uangnya, saya lunasin utang saya. Satu contoh gitu. Tapi kalau saya tidak ambil saat itu, orang nggak jadi beli. Dan kenyataannya setelah itu, ekonomi pun goyang. Dan aset yang tadi itu, yang harganya sekian, tidak jadi harga sekian. Gitu. Nah, itu yang saya katakan. Ada sesuatu kesempatan ketika datang kepada kita, jangan sia-siakan kesempatan. Saya cuma modalnya itu aja. Komitmen, komunikasi, dan kesempatan. Ini nih saya pegang teguh. Ini benar-benar saya serap di diri saya, dan saya jalankan itu. Insya Allah tidak terlalu banyak teori. Saya tidak terlalu banyak teori. Saya kan bukan orang berpendidikan yang tinggi. Saya bukan sarjana ekonomi. Saya bukan pakar ekonomi. Saya adalah businessman. Kalau orang bilang saya itu adalah otodidak. Banyak kemudian yang bertanya dari netizen ini Pak, Bapak itu kan selalu mengutamakan, memprioritaskan adalah sebuah keluarga gitu. Oh, iya. Yang dimana di buku Bapak pun Bapak bilang ketika saya jatuh, keluargalah yang mengangkat saya. Kemudian waktu itu juga Bapak bilang hal kecil yang membuat kita bisa sukses adalah intinya adalah dari kekeluargaan dan juga keluarga yang bisa membangun kepercayaan diri saya. Memang keluarga menurut Bapak yang paling penting dan dalam artian untuk generasi muda itu seperti apa sih Pak, keluarga yang harus diharapkan tuh Pak? Kalau saya memang begini, katakan saya dengan istri saya ya, hampir saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Karena sukses kita itu pasti ada wanita hebat di belakang kita. Pertama, ibunda kita yang melahirkan kita.
Yang kedua, istri kita melahirkan anak-anak kita. Kalau kita berangkat dari rumah, istri kita mengantar kita, menyiapkan perangkat kita untuk berangkat, dan berangkat kita dengan hati yang sangat lega. Istri kita habis itu kalau kita berangkat subuh, dia sholat, dia pasti doakan kita. Jangan sekali-sekali keluarga itu di nomor 2 kan. Saya keluarga itu sebagai satu nomor 1. Kalau kita mesti membangun keluarga sebelum kita membangun usaha kita, bangun keluarga kita. Kalau keluarga kita kecil, bangun keluarga kita dulu. Saya itu yang saya yang saya utamakan. Satu contoh saya katakan. Tahun 81 saya kawin. Istri saya namanya Mukhtiyati almarhum. Saya punya anak 7 sama almarhum. Dan setelah itu tahun 86 saya kawin lagi. Saya 30 tahun dengan 2 istri dan 10 anak. Keluarga kami tentram. Tidak ada masalah. Tidak ada cekcok. Termasuk anak-anak menyatu. Itu yang saya utamakan. Apalagi antara istri saya dengan orang tua saya, antara istri saya dengan adik-adik saya, antara istri saya dengan keluarga besar saya, dan antara keluarga besar saya dengan keluarga besar istri saya. Itu mesti nyatu gitu. Bagi kita, kalau kita masuk kawin sama satu perempuan, bahwa kita adalah menjadi keluarga mereka, mereka adalah jadi keluarga kita, dan satu. Jadi artinya keluarga itu selalu ada. Makanya dari sekarang pun selalu saya kebersamaan dengan keluarga. Saya kebersamaan dengan cucu-cucu saya. Ada kesempatan mereka dari kecil itu udah saya bina. Mereka tuh nyatu antara mereka dengan saudara-saudaranya. Dia tahu ini sepupu saya. Dia datang berpelukan. Dan saya gitu juga anak-anak saya dulu. Jessico, Lydia dan lain sebagainya itu. Dari kecil-kecil itu dia pun kan saya 7 dan 3 itu. Tapi mereka nyatu, saling menghormati, saling menyayangi gitu loh. Itu yang penting. Nah, ketika keluarga kita menyatu, kita kalau berbisnis, kita berusaha, itu pun fokus kita. Kita tidak ada lagi memikirkan keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita berantakan, bisnis begini, waduh, kacau gitu. Jadi semua itu kita harus berangkat dari keluarga yang kompak dan yang mendukung kita. Saya juga mengambil kutipan dari buku Bapak yang dimana Bapak menyampaikan salah satu juga yang membuat saya seperti ini adalah saya berusaha berkomunikasi yang barokah, dalam arti juga bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, yang orang lain pun secara tidak langsung memberikan juga hal yang positif buat saya nantinya. Itu yang saya sebut komunikasi yang berkah dan barokah. Itu mungkin bisa dijelasin juga. Oh ya, jadi artinya begini. Satu contoh aja begini, kita tinggal aja. Di mana kita tinggal, kita harus membuat nyaman warga di sana, penduduk di sana, karena mereka adalah tetangga kita. Tuh, apalagi kita ada usaha di tempat di mana kita ada pabrik kita, ada kantor kita, mesti dengan keluarga di sana kita harus berbagi. Kita bangun sesuatu yang ada di sana. Umpamanya, kalau kita tinggal di sana, kita lihat, oh masjidnya kurang besar, kita bangun, kita besarkan. Banyak hal-hal, umpamanya hari Minggu. Pokoknya kita tetap menyatu dengan keluarga-keluarga di sana. Jadi hasil kita juga yang dikatakan barokah itu ya, setiap mau puasa, setiap mau lebaran, setiap ada kegiatan RT RW, semuanya kita ada di situ. Jadi harus kita sadari, kita hidup dampingan dengan semua tetangga-tetangga kita dan keluarga-keluarga besar kita. Jadi itulah barokah, artinya zakat kita, sedekah kita itu
harus lengkap semuanya. Terakhir Pak, ini kalau boleh juga mungkin memberikan semangat, motivasi buat para generasi muda, apalagi kan Bapak mungkin di generasi milenial ini sudah menjadi personal brandnya dan sebagai motivator anak-anak muda untuk bisa sukses seperti Bapak, yang dimana kita Bapak di umur Bapak yang sekarang Bapak sudah bisa memberhasilkan anak-anak yang sukses dengan berbagai profesinya, kemudian cucu-cucunya juga yang luar biasa dengan potensi yang luar biasa. Satu hal yang mungkin bisa Bapak petik hikmah dari hidup Bapak yang kira-kira itu hal simpel tapi bisa dilakukan dari sekarang nih Pak, buat generasi muda. Kan kalau orang melihatnya cuman wah dari luar aja, tapi Bapak kan berjuang benar-benar dari nol sekali gitu Pak, yang Tanpa teori. benar, tanpa teori, yang benar-benar langsung aksinya gitu kan gitu. Nah mungkin bisa Pak bisa lagi. Jadi gini, kalau kita ingin sukses, kita harus memiliki satu keberanian. Ada teman, dia ingin sukses, tapi tidak memiliki keberanian. Dia tidak berani mencoba. Satu contoh, dia melihat ada peluang bisnis, tapi dia tidak berani mencoba dan mengambil peluang itu. Malah dia terlalu berhitung dengan pendidikan dia yang tinggi. Dia hitung bagaimana seandainya saya rugi, bagaimana seandainya nggak ada pembeli, bagaimana seandainya begini, seandainya begini. Ini kalau bagi saya tuh saya buang jauh-jauh. Saya tidak peduli, saya tidak mau itu. Jadi itu adalah namanya itu orang yang gentar untuk bertarung. Bagi saya tidak. Saya buka menjahit di Simpang Aru Padang, semua orang tahu. Di tempat saya menjahit itu banyak sekali toko-toko jahit yang besar. Dan saya masuk ke situ. Dan saya jadi yang terbesar. Padahal saya tidak punya modal. Ketika saya mulai jual beli sepeda motor di Blok A Padang, saya cuma dengan motor satu, di mana pedagang-pedagang lain itu telah memiliki motor 10, 5 dan seterusnya. Tapi saya juga bisa menjadi yang terbesar. Jadi artinya saya tidak pernah gentar sama sekali gitu. Jadi ketika saya istilahnya gini, saya membidik sesuatu bisnis, saya ingin masuk ke bisnis ini, saya tidak pernah berhitung saya rugi. Saya tidak pernah berhitung saya tidak akan sukses. Saya tidak pernah berhitung, oh kalau saya manjat siapa nanti akan manjat ke saya. Saya tidak berhitung itu. Saya fokus, saya buka dulu. Bagi saya katakan berapa kali, bagi saya mencoba itu, kita sudah sukses 50%. Jadi kalau kita mau buka satu toko, dibuka saja toko itu, kita memulai, kita sudah sukses. Gitu. Memulai tanpa gentar. Oh, orang bilang, loh, saya kan tidak punya modal Pak Basko. Sekarang orang-orang lain kan punya modal. Emang saya punya modal? Saya tidak punya modal. Saya merantau setelah tidak punya modal. Tempat saya merantau pun tidak ada orang yang saya tempati. Saya tidak pernah berpikir kalau di rantau saya tidak akan makan. Bagi saya simpel. Semut itu di dalam batu pun hidup. Artinya, kalau kita pergi merantau, jangan pikirkan hal-hal yang sangat kecil itu. Dan jangan terus bertanya kepada orang banyak. Aku nggak mau tuh. Kalau mama saya mau rencana satu bisnis gitu ya, saya tanya ke orang, bagaimana kira-kira? Saya bisa nggak maju kira-kira? Bagaimana kira-kira? Gimana? Teman-teman ini dia tidak berbisnis. Waduh, itu janganlah kamu lakukan. Syanu gagal. Itu buang. Itu masuk ke tong sampah. Jadi yang penting kita kunci sukses anak-anak muda sekarang, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ketika Anda membidik satu bisnis, Anda lakukan dan Anda mulai. Fokus untuk memulainya. Tahap kedua baru Anda cari pembelinya. Baru mulai kita pembelinya. Itu pembeli, kalau dapat pembeli satu, pembeli dua akan muncul, pembeli tiga akan muncul. Tergantung bagaimana kita melakukan komitmen, komunikasi tadi. Bagaimana kita datang kepada orang menyampaikan sesuatu. Nah, kalau kita bikin produk,
kita menyampaikan kepada orang itu meyakinkan dia. Jangan sesekali kita kepada produk kita tidak yakin. Satu contoh, saya pernah buka jahit di Sepangaru. Saya datang ke satu mes, saya tawarkan jahitan saya kepada mereka. Ketika saya tawarkan, mereka biasalah, tukang jahit banyak. Dia tanya sama saya, kalau saya beli jahit sama Anda, kelebihan Anda apa? Ada, saya bilang. Kalau jahitan saya, Mas, kalau tidak bagus, Mas tidak usah bayar, dan ini saya kasih gratis. Dan saya yakin kepada apa yang saya buat. Dengan keyakinan itu mereka juga yakin gitu loh. Oh, ini benar. Nah, akhirnya mereka beli pada kita. Ya kan? Kan orang sudah bilang, kalau kita yakin, air putih aja bisa jadi obat. Benar kan? Tapi kalau kita tidak yakin, bagaimana? Bagaimana kita tidak yakin ke diri kita tidak anak, kita tidak pede. Tidak yakin, kita tidak pede. Bagaimana kita mau sukses gitu loh. Jangan ragu, jangan gentar. Cobalah, mencoba itu 50% Anda telah sukses. Itu tips saya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga Bapak tidak kapok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi dari para sahabat-sahabat generasi muda nih yang memang haus akan motivasi dan ilmu yang mungkin dia tidak dapatkan di sekolah. Tidak dapat di sekolah. Simpel saja. Jangan gentar. Jangan ragu. Coba lakukan. Itu ya, simpel. Nggak usah baca buku, nggak usah terlalu banyak teori lah. Kalau banyak teori nggak akan jalan satupun. Oke? Terima kasih.